Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita akan kenalan dengan tokoh wayang yang kecil mungil namun sakti. Ia adalah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang ini badannya kecil ya. Badannya kecil, mungil, tapi walaupun kecil kelihatannya seperti anak kecil, tapi ini sudah dewasa loh. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara para dewa, bahkan lebih tinggi dari Dewa Bathara Guru. Namanya adalah Sang Hyang Wenang. Ini Sang Hyang Wenang adalah salah satu tokoh dewa yang paling agung dan fundamental dalam mitologi pewayangan Jawa. Ia merupakan dewa tertinggi di atas para dewa lainnya dan sering dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan penciptaan dan kekuasaan yang mutlak. Nih, kecil emang wayangnya kalau dilihat tuh wujud wayangnya ya. Sekarang kita belajar mengenalnya, latar belakang dan kedudukan Sang Hyang Wenang. Asal usul. Dalam kosmologi Jawa, Sang Hyang Wenang adalah pencipta alam semesta dan leluhur dari seluruh dewa. Ia adalah ayah dari Sang Hyang Tunggal yang kemudian memiliki 3 putra, yaitu Bathara Ismaya atau Semar, Bathara Antogo atau Togog, dan Bathara Manikmaya atau Bathara Guru. Ya. Kedudukan dan posisinya. Ia berada di atas hierarki dewa-dewa di Kayangan. Sang Hyang Wenang tidak tinggal di Kayangan seperti dewa-dewa lainnya, melainkan di tempat yang jauh lebih tinggi dan sakral yang disebut dengan Kayangan Tinjomaya. Ia jarang sekali turun ke bumi dan kehadirannya hanya terjadi pada momen-momen yang sangat penting dan genting. Nah, ini Sang Hyang Wenang itu muncul biasanya ketika ada masalah yang tidak bisa terselesaikan oleh para dewa, terutama Bathara Guru. Nah, ini sering mengingatkan itu. Wujudnya kecil emang, tapi jangan salah, walaupun kecil ini kecil-kecil cabai rawit loh dia. Sifat dan karakter. Sang Hyang Wenang digambarkan sebagai dewa yang memiliki sifat-sifat luhur yang tidak bisa disamakan dengan dewa lainnya. Ia adalah perwujudan dari kekuasaan mutlak. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik di bumi maupun di Kayangan, berada di bawah kendali Sang Hyang Wenang. Di bawah kendali Sang Hyang Wenang. Kebijaksanaannya dari Sang Hyang Wenang tidak terbatas. Ia adalah sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran. Ia adalah entitas yang pertama dan satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, baik itu kehidupan, alam semesta maupun hukum-hukumnya. Tapi dalam kisah pewayangan ya, tidak dalam dunia nyata. Kalau dalam dunia nyata, yang menciptakan semua adalah dalam kepercayaan agama Islam terutama, yang menciptakan dunia dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam pewayangan, Sang Hyang Wenang ini dikenal sebagai sang pencipta alam semesta. Jangan salah diartikan ya, ini hanya sebagai penokohan saja, tidak bermaksud apa-apa ya. Peran utama dalam kisahnya. Peran Sang Hyang Wenang dalam pewayangan tidaklah seperti tokoh lainnya yang sering tampil dalam dialog atau peperangan. Keberadaannya lebih bersifat simbolis dan spiritual. Ketika para dewa di Kayangan termasuk Bathara Guru tidak mampu menyelesaikan suatu masalah besar, mereka akan menghadap Sang Hyang Wenang untuk meminta petunjuk atau keputusan.
Sang Hyang Wenang seringkali turun tangan untuk menentukan takdir dari tokoh-tokoh penting atau untuk meluruskan jalannya takdir yang sudah ditetapkan. Ia adalah sumber dari segala wahyu dan petunjuk bagi para kesatria atau tokoh-tokoh pilihan yang memiliki kesucian hati. Pesan moral sekarang. Dari konsep Sang Hyang Wenang ini kita dapat mengambil beberapa penjelasan atau filosofis. Ada kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan yang ada. Kehadiran Sang Hyang Wenang mengingatkan kita bahwa ada kekuasaan yang lebih besar dan tak terhingga di luar kendali manusia. Ia mendorong kita untuk rendah hati dan menyadari bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kebenaran yang mutlak. Ia adalah simbol kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Ia mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan. Bagi yang beragama Islam, semua tindakan kita diatur oleh Al-Quran dan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diatur dalam kitabnya, hadis dan Al-Quran. Itu sebagai pedomannya ya. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini semata-mata bagi yang agamanya Islam adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta, Sang Hyang Wenang ini menciptakan hukum-hukum alam semesta. Ini merefleksikan konsep hukum sebab akibat, di mana setiap tindakan pasti akan memiliki konsekuensi. Nah, ini aku adalah Sang Hyang Wenang. Nah, seperti itu ya percakapannya. Hai Wisanggeni, saya mewahyukan cupu manik gambar jagat kepadamu, karena kau adalah kesatria yang berhati tulus dan baik hati. Seperti itu sedikit percakapan dari Sang Hyang Wenang. Hong wilahing sekaring bawonong langgeng. Seperti itu ya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.